Nah, saudara-saudara, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema Allah yang pencemburu. Nah, tema ini mungkin akrab di telinga kita gitu ya, Allah yang pernah bercemburu gitu ya. Tetapi kok rasanya Allah harusnya tidak seperti itu gitu ya. Tetapi Alkitab menuliskannya. Nah, apa yang dimaksud dengan sebuah sebutan ini? Nah, tema ini saudara-saudara, ini adalah lanjutan juga dari apa yang kita gumuli bersama di tahun lalu tentang nama-nama atau sebutan Allah yang ada beberapa yang kita gumuli di dalam Alkitab. Nah, pada kali ini berbeda. Nah, apa yang berbeda kita akan membahasnya bersama. Mari saudara-saudara, kalau sudah bergabung semua dan sudah siap, kita akan memulainya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah hikmat Tuhan dan penyertaan dari Roh-Mu yang kudus supaya kami mengerti dan mengenal lebih jauh tentang siapa Tuhan di dalam hidup kami. Sertailah kami Tuhan di dalam pembahasan Alkitab pada hari ini. Biarlah bimbingan Roh Tuhan menolong kami untuk mengerti dan membangun iman kami kembali, melanjutkan kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Sertailah jemaat-Mu yang mengikuti pemahaman Alkitab ini dari tempat yang berbeda. Barangkali masih ada yang ada di dalam perjalanan pulang dari tempat bekerjanya, ada yang dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan berkat bagi kami yang juga terhubung secara virtual ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan membaca bagian dari firman Tuhan. Pasti Bapak Ibu familiar dari sekolah minggu, kita sering membaca dan bahkan hafal dengan ini. Dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 5. Ya, dengan tema yang tadi saya sampaikan, Allah yang pencemburu, kita mau lihat lagi melalui perikop ini. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 5. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 5, saya bacakan demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saudara-saudara yang terkasih, kita selalu akrab dengan kata cemburu, saudara-saudara. Nah, beberapa kali ketika saya mau nongkrong ya dengan sahabat-sahabat saya dulu waktu kuliah, bahkan hampir sampai sekarang ini, saudara-saudara, pasti ada tidak lepas dari kesan bahwa ini nggak lepas dari pasangannya yang mengatur jam-jam dari teman saya ini, saudara-saudara. Dan beberapa kali saya menjumpai itu di dalam relasi bersama dengan sahabat-sahabat saya. Ketika mau nongkrong gitu ya, janjian ketemu satu tempat, bertemu untuk sebuah acara atau obrolan, kenapa nggak bisa gitu? Karena satu hal saja Bapak Ibu, karena dilarang oleh pacarnya gitu ya, dilarang oleh istrinya. Itu sering sekali Bapak Ibu, dan bukan sekali, 2 kali gitu ya. Nah, alasan-alasan seperti itu karena timbul dari satu alasan saja, karena cemburu gitu ya. Nah, cemburu itu bisa macam-macam saudara-saudara, bisa dengan waktu yang diberikan lebih daripada apa yang diberikan pada pasangannya, atau cemburu terhadap lawan jenisnya, atau cemburu terhadap bahkan teman sesama pria misalnya, sesama orang, tapi juga dianggap sebagai sebuah ancaman dalam tanda kutip gitu ya, yang mengancam relasi. Nah, ini mengkhawatirkan gitu. Nah, anak-anak muda sekarang mengatakan ini sikap yang posesif begitu ya, ingin selalu dikontrol gitu ya, diawasi setiap waktu, hanya karena dasarnya
cemburu terhadap apa yang dilakukan oleh pasangannya. Nah, saudara-saudara, ini adalah kesan-kesan terhadap kecemburuan yang kita alami dan kita mengerti, kita kenal dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, apa kesan saudara terhadap kecemburuan? Apakah itu sifat yang memang dimiliki manusia? Apakah itu sesuatu yang negatif? Apakah itu justru sebenarnya sesuatu yang natural? Bisa jadi negatif, bisa jadi positif. Nah, saudara-saudara, pada kali ini, kalau sebelum-sebelumnya Allah dinyatakan oleh beberapa orang, dikesankan oleh ya itu seperti testimoni ya pada orang-orang tertentu yang mengalami sendiri pengalaman iman dengan Tuhan, seperti Hagar yang mengatakan pada Tuhan pada satu gelar tertentu sebutkan yang lain gitu ya, Allah yang setia dan sebagainya begitu, misalnya Allah yang sampai di sini Tuhan menolong dan sebagainya. Saudara-saudara, sebutan-sebutan gelar ilahi itu semuanya ada pertama kali dari umat yang mengalami hidup bersama dengan Allah. Tapi kali ini saudara-saudara, sebutan ini muncul sendiri dari Tuhan. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya melalui sebuah perjanjian begitu ya, ke-10 perintah Allah yang kita tahu bersama, bahkan saudara-saudara mungkin juga hafal gitu ya dari sekolah minggu. Tapi ini diungkapkan sendiri oleh Tuhan. Ya, seperti yang kita baca tadi, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di ayat 5, saudara-saudara. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Nah, ini kita bisa artikan kadang-kadang karena kesan kita terhadap segala yang kita alami di kehidupan kita tentang kecemburuan itu sangat-sangat mengekang, sangat-sangat tidak baik untuk relasi, wujudnya negatif gitu ya. Nah, ternyata berbeda saudara-saudara dengan apa yang dimiliki oleh Tuhan ketika Tuhan sampaikan itu kepada umatnya pada saat itu. Nah, perbedaannya di mana saudara-saudara? Tentu kalau kita mau memahami sifat kecemburuan ini yang dimiliki oleh Allah dan dinyatakan sendiri oleh Allah, sebab aku adalah Allah yang pencemburu, itu tidak bisa disamakan dengan kecemburuan yang dialami oleh manusia, apalagi yang di masa kini. Kita kenal kata posesif ya. Apakah kecemburuan Allah itu sama dengan posesif? Tentu berbeda, tapi kita harus lihat dari konteksnya terlebih dahulu. Nah, selalu ada konteks di balik sebuah percakapan atau pernyataan dan pengalaman iman Allah bersama dengan manusia yang kita baca dalam Alkitab. Sebuah teks pasti punya konteks. Nah, apa latar belakang di balik ketika Allah bicara tentang dirinya sendiri sebagai Allah yang pencemburu? Nah, kita mau lihat konteksnya saudara-saudara. Ada apa sih, atau dengan latar belakang apa sih kok Tuhan sampai menyatakan demikian begitu ya. Nah, kita kalau tadi membaca, mengingat kembali ayat yang kedua, saudara-saudara, di ayat yang kedua dikatakan demikian lagi ya saudara-saudara. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, ini jadi latar belakang ya, frame buat kita untuk melihat sebenarnya Tuhan menyampaikan itu pada saat apa? Ya, tentu pada saat dimana bangsa Israel yang selama itu saudara-saudara, puluhan tahun, ratusan tahun bahkan dijajah di tanah Mesir gitu ya, dan hidup di sana sebagai budak, itu telah dibawa keluar oleh Tuhan, keluar dari perbudakan, dari bangsa yang dimana mereka hanya jadi imigran dan jadi orang yang bekerja begitu sebagai budak, dijual dan sebagainya. Nah, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudara, bangsa Israel juga punya dinamika tertentu. Mereka selalu meragukan Tuhan gitu ya. Meskipun mereka tahu sebenarnya tanda-tanda yang nyata keselamatan Tuhan yang sudah meloloskan mereka dari tentara Mesir dan sebagainya, Firaun dan sebagainya, itu sebenarnya nyata, tetapi masih membuat mereka kadang-kadang ragu. Apakah betul Musa membawa mereka keluar gitu ya? Dulu kita pernah bahas itu, saudara. Mereka protes, kok yang kita hadapi seperti ini di depan
ada laut gitu ya, di depan tidak ada makanan, tidak ada air gitu ya, di Masa dan di Meriba dan sebagainya itu saudara-saudara. Nah, dinamika seperti itu menyatakan bahwa sebenarnya orang Israel ini umat Allah yang sebenarnya terjanji, yang Allah sudah nyatakan, yang Tuhan akan pegang terus. Tetapi mereka sendiri masih bergumul juga dengan iman mereka, sangat naik turun sekali gitu ya dengan Tuhan. Apakah mereka betul-betul masih yakin atau tidak? Apa masih percaya sungguh pada perjalanannya atau tidak gitu ya? Itu masih bisa terjadi saudara-saudara, naik turun itu. Nah, pada saat keluar dari tanah Mesir saudara-saudara, maka Allah mengingatkan kembali. Allah mengingatkan kembali. Selalu mengingatkan bahwa akulah Allah yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir. Maka perjanjian itu kekal, perjanjian bersama dengan umatnya itu sangat kekal saudara-saudara. Dan itu mau diingatkan terus berulang-ulang kali oleh Allah sendiri. Nah, saudara-saudara, apa maksud Tuhan untuk mengingatkan ini? Karena Tuhan sedang mengadakan perjanjian antara dirinya dengan umatnya. Ada ke-10 perintah Allah yang kita ketahui bersama dan bahkan kita hafal, itu bukan hanya sebagai sebuah ketentuan rules gitu ya. Bukan hanya sebuah aturan-aturan tertentu supaya seseorang taat dengan Allah dan sebagainya. Bukan. Tetapi itu sebuah bahasa relasi Tuhan yang mau mengikat umatnya dengan dia sendiri. Jadi terikat gitu ya. Dan terjanji. Apakah keterikatan itu hanya pada saat saat itu? Tentu tidak saudara-saudara, karena sebelumnya Allah dan umatnya sudah terlebih dahulu mengadakan perjanjian melalui Abraham ya. Engkau akan menjadi bangsa yang besar dan sebagainya. Nah, diruntut saudara-saudara, semuanya selalu berpaku pada sebuah perjanjian tertentu. Nah, perjanjian ini mengandaikan atau memperlihatkan sebuah relasi yang terikat dengan erat dan serius. Tapi saudara-saudara, ada tapinya lagi. Dalam perjalanan mengadakan atau memegang perjanjian itu saudara-saudara, akan selalu ada hal-hal yang membuat mereka mengalami pasang surut di dalam komitmen itu. Kalau perjanjian ini dianggap oleh Tuhan sendiri dan mau dikatakan oleh Tuhan, ini loh, aku sedang serius denganmu untuk mengadakan perjanjian, bukan hanya perjanjian, tapi itu adalah bahasa cinta Tuhan terhadap umatnya yang tidak lekang oleh waktu. Itu kekal selamanya. Sekali dia katakan janji kepada Abraham sebagai representasi ini nenek moyang bangsa Israel, maka itu tidak pernah putus selama-lamanya. Nah, ini merupakan keseriusan yang mendalam. Kalau saudara-saudara melihat seseorang ya, sekali lagi relasi seseorang yang katakan aku mau hidup bersama denganmu gitu ya, pasti itu sebuah keseriusan yang dinyatakan dengan sungguh dan dipikirkan dalam-dalam, bukan hanya emosional. Nah, keseriusan Allah itu diwujudkan di dalam perjanjiannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ini kecemburuan Allah yang apakah itu sifatnya natural atau tidak. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita menjumpai mohon maaf di sini ada suara saudara-saudara. Nah, semoga tidak mengganggu ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita melihat sebuah tadi perjanjian yang dinyatakan oleh Allah. Tetapi saudara-saudara, ternyata bangsa Israel punya potensi untuk naik turun. Dan pernah punya budaya, pernah punya pengalaman hidup di tanah orang lain dan mengenal bahwa banyak ada Allah-Allah, ilah-ilah lain yang juga menjadi tawaran sangat sangat menarik begitu ya, di tengah ketidakpastian hidup mereka sebagai budak. Tentu tidak menyenangkan hidup sebagai budak, tidak menyenangkan hidup sebagai orang yang hidup di tanah orang lain, saudara-saudara. Maka ini menjadi
tawaran menarik bagi mereka yang menggoyahkan hati mereka. Nah, saudara-saudara, tentu yang disoroti di sini adalah konteks di mana bangsa Israel bersama-sama dengan ilah-ilah lain yang menjadi dalam tanda kutip saingannya untuk mempertahankan iman bangsa Israel, begitu ya. Apakah Allah sedang berperang dengan ilah-ilah lain? Tentu tidak, saudara-saudara, karena ilah-ilah lain yang dimaksud itu yang hidup pernah dialami oleh bangsa Israel, diketahui oleh bangsa Israel itu hanya patung, hanya benda-benda mati yang disembah dan menjadi alternatif lain. Tapi mereka semua tidak hidup, saudara-saudara, tidak lebih berkuasa dari Tuhan. Maka yang sebenarnya berperang dengan itu bukanlah Allah sendiri, tetapi manusianya atau umat Allah sendiri. Maka ini yang menjadi sorotan Allah untuk mengingatkan bahwa bangsa Israel perlu selalu setia kepada Tuhan. Dan itu dinyatakan dengan sikap Tuhan. Aku ini loh Allah yang pencemburu. Mau mengatakan bahwa kecemburuan Allah adalah kecemburuan yang kudus. Kecemburuan yang menyatakan diri Allah itu sebagai sebuah kasih Allah yang kekal dan sungguh. Saudara-saudara yang terkasih, kita mengenal bahwa sifat cemburu ini yang dimiliki Allah itu adalah sifat yang bukan seperti kita kenal dalam relasi antar manusia, tetapi kecemburuan yang kudus, di mana Dia menyatakan dirinya bersama dengan umat manusia. Dia menyatakan cintanya yang sungguh. Maka sesuai dengan kata yang dimaksud ini, saudara-saudara, kata yang dimaksud ini dimaksudkan dengan ziel. Ziel ini adalah, saudara-saudara, yang dimaksud dengan ziel adalah sebuah hasrat, semangat yang mendalam dari Tuhan untuk mencintai kehidupan manusia. Demikian. Nah, semangat yang mendalam, keseriusan mencintai manusia ini adalah sikap serius dari Allah yang menyatakan bahwa kalau dirinya setia, Allah setia, maka umat pun juga perlu setia kepada Tuhan. Nah, kita melihat ini adalah sebuah isu kesetiaan yang paling penting, saudara-saudara. Mengatakan bahwa bangsa Israel perlu setia dengan Allah dan tidak tertarik pada ilah-ilah lain sebagai tawaran. Karena dengan sungguh, Allah-Allah lain, ilah-ilah lain itu tidak lebih berkuasa dari Tuhan, dan kecintaan Tuhan pada umatnya itu kekal selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, itulah yang disebut dengan kecemburuan ilahi. Umat Israel selalu punya potensi untuk tidak bersama-sama dengan Tuhan, tetapi umat Israel selalu bisa punya potensi berpaling, tetapi Tuhan ingin bangsa Israel selalu melekat pada dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara, apa sih kira-kira yang membuat bangsa Israel bisa berpaling dari Tuhan? Nah, faktornya ternyata bukan selalu soal bagaimana siapa yang kuat, apakah Tuhan atau ilah-ilah lain. Bukan soal itu, saudara-saudara. Tetapi terutama sebenarnya adalah faktor ekonomi. Kenapa demikian? Karena mereka hidup di tanah orang lain sebagai budak. Mereka tidak lebih baik kehidupannya dari orang lain. Maka Allah yang disembah oleh lingkungan sekitarnya itu ternyata lebih baik karena nasib mereka lebih baik daripada sesamanya. Nah, ini mau mengatakan, saudara-saudara, kalau Allah lain lebih menarik karena tentu kehidupan yang dijalani tidak lebih menarik daripada orang lain. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, yang kedua, selain faktor ekonomi, yaitu juga faktor pernikahan campuran bersama dengan pasangannya. Keinginan untuk mohon maaf ya saudara-saudara, saya perlu mendiamkan sebentar ya saudara-saudara ya. Ya,
Mohon maaf saudara-saudara, ya ada tamu ternyata. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tadi selain faktor ekonomi, lalu juga faktor pernikahan campuran. Yang ketiga juga keinginan untuk lebih daripada biasanya. Keinginan untuk menjadi seorang yang lebih daripada yang lain. Nah, ini berbicara tentang ketidakpuasan seseorang. Nah, kalau Allah membawa umat Israel keluar dari bangsa Mesir pada ketidakpastian, itu pasti menggoncangkan iman mereka. Apakah betul Allah berkuasa dan sebagainya? Nah, yang itu tentu membuat mereka mencari yang lain, mencari siapa yang lebih kuat daripada Allah yang disembah. Nah, ini menggoyahkan sebuah kesetiaan. Kontrak ini, saudara-saudara, perjanjian ini seperti seseorang yang mengadakan kontrak dengan yang lain. Kalau saudara-saudara bersama dengan yang lain, begitu ya, mengadakan sebuah bisnis, begitu. Kontrak itu bisa putus karena apa, saudara-saudara? Bukan semata-mata karena kebangkrutan. Karena kalau orang masih loyal, masih setia, perjanjian itu masih jalan. Tetapi orang bisa memutuskan kontrak itu karena dia misalnya sudah ada tawaran yang lain. Ada salah satu pihak yang memutus kontrak itu dengan tidak komitmen berjalan bersama, menyelesaikan kontrak itu bersama. Nah, saudara-saudara, pasti ada isu ketidaksetiaan di sini antara dua belah pihak. Nah, Allah mau selalu mengingatkan bangsa Israel tentang hal itu. Nah, apa yang mau dikatakan ini, saudara-saudara, tentang Allah yang pencemburu? Pertama-tama mengingatkan bahwa inilah keseriusan Allah mengasihi bangsa Israel, mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita mau baca ayat yang ke-6, saudara-saudara. Tadi kita sampai ayat yang ke-5. Apa sebenarnya mau ditunjukkan Allah melalui itu semua? Melalui apa yang Tuhan perkenalkan pada dirinya sendiri sebagai Allah yang pencemburu, Allah yang serius mengasihi seseorang dengan kekal, gitu ya, tak berhenti pada saat itu. Nah, di ayat ke-6, saudara-saudara, demikian katanya, tetapi aku menunjukkan kasih setia pada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ini jelas, saudara-saudara, aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mengasihi Tuhan sendiri dan yang masih berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, inilah yang mau disampaikan oleh Tuhan, yang menjadi maksud Tuhan. Kalau Allah menyatakan dirinya kepada cemburu, bukan mau mengekang kehidupan manusia, bukan, saudara-saudara. Tetapi untuk menyatakan bahwa Allah serius dan ingin menunjukkan kasih-Nya kepada setiap orang yang masih berpegang. Kalau Allah setia, maka umatnya pun harus setia. Nah, kesetiaan ini bukan ditunjukkan atau bukan dijalani dengan rasa takut. Beda ya, saudara-saudara ya. Kalau posesif tadi, seperti pasangan tadi, itu menjalani dengan rasa takut, dikekang oleh dikekang oleh pasangannya dan sebagainya. Tapi kalau Allah menyatakan dirinya seperti itu karena Allah sungguh-sungguh menyatakan dirinya, cintanya kepada umatnya, dan ingin menjalani itu semua dengan rasa sama-sama sayang, sama-sama suka, sama-sama mencintai dan memegang komitmen itu bersama, gitu ya. Nah, ini yang mau disampaikan dan ditumbuhkan di dalam hati umat. Mau apapun yang terjadi dan apapun yang menjadi tawaran, Allah tetap setia. Nah, harapannya umat selalu setia juga pada Tuhan, bukan dengan ketakutan. Kecemburuan Allah ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menunjukkan cinta Tuhan pada manusia, gitu ya. Itu yang kira-kira menjadi bahasan kita pada hari ini. Kecemburuan itu bukan sebuah hal yang negatif, tetapi bisa menjadi hal yang natural terjadi pada kehidupan manusia. Kecemburuan itu adalah dasar dari cinta. Jadi kalau tanya kita boleh cemburu apa enggak gitu ya, itu secara natural akan keluar kok, saudara-saudara, dengan natural, karena itu sifat yang dimiliki manusia, gitu ya. Bahkan Allah pun menggambarkan sifatnya sendiri dengan kecemburuan itu. Tetapi kalau seseorang mengekang orang lain, itu
berarti sebuah kecemburuan yang membuta gitu ya. Kecemburuan beda dengan iri hati. Kalau iri hati itu, saudara-saudara, dia mencoba untuk meraih apa yang tidak dimilikinya, mencoba untuk menakuti segala sesuatu yang belum tentu terjadi. Nah, Allah tahu persis apa yang akan terjadi oleh bangsa Israel. Maka Allah selalu mengingatkan keseriusannya mencintai bangsa Israel. Umat Israel adalah milik Allah sendiri. Maka kecemburuan itu yang mau disampaikan oleh bangsa Israel adalah untuk agar bangsa Israel mengerti bahwa mereka adalah milik Allah kekal selamanya dan diharapkan selalu punya rasa timbal balik dalam kesetiaan dan kecintaan. Kira-kira sampai di situ terlebih dahulu Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian memiliki pertanyaan atau kesan terhadap pembahasan kita pada malam hari ini? Dipersilahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau kesan-kesan di dalam pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Ya, kalau ingat kisah pemberhalaan seseorang terhadap sesuatu, itu sebenarnya bukan hanya dimulai ketika bangsa Israel ada di tanah Mesir, tetapi ketika Adam dan Hawa memberhalakan sesuatu yang bukan Allah, tetapi dia ingin menyamakan diri dengan Allah. Nah, itu sebenarnya tawaran untuk menyimpang dari Tuhan atas dasar tadi ya, hal yang ketiga. Kalau yang pertama faktor ekonomi, kedua perkawinan campur, dan ketiga ini saudara-saudara ketamakan manusia, keinginan untuk lebih. Nah, Hawa terjebak di situ. Ada juga raja-raja Israel seperti Yerobeam yang membangun patung berhala, saudara-saudara. Itu untuk fungsi politisnya, supaya orang itu melihat bahwa dia yang berkuasa di Israel Utara pada saat itu, di Raja-Raja 12, Bapak Ibu bisa baca. Nah, itu semua untuk dirinya sendiri, saudara-saudara. Semua orang berpaling kepada Allah yang tidak benar gitu ya. Dan itu bukan Allah yang hidup, saudara-saudara. Tentu adalah sebuah hal-hal kecil yang benda mati bahkan yang disembah, karena dia ingin yang lebih, padahal itu tidak ada fungsinya, bahkan tidak ada kuasanya sama sekali. Begitu. Saudara-saudara bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita pelajari bersama dalam kesetiaan ini? Meskipun pasang surut kehidupan kita, saudara-saudara, ingatlah bahwa Allah dan tawaran-tawaran terhadap ilah-ilah lain, ya, segala sesuatu itu tidak lebih berkuasa daripada Allah yang kita sembah. Karena tadi dalam cerita Israel, sejarah Alkitab pun tidak pernah menampakkan Baal itu sebagai kuasa yang luar biasa gitu, nggak ada, saudara-saudara. Hanya diwujudkan dalam patung atau benda-benda mati yang disembah oleh dan menjadi sosok yang disembah oleh bangsa Israel, tidak punya kuasa sama sekali. Nah, kita, saudara-saudara, sebagai umat Allah bisa punya rasa ketidakpuasan dalam diri dan mencari-cari hal-hal yang menjadi ilah-ilah lain. Kalau tadi ilah-ilah lain yang menjadi di Alkitab kita tahu itu bukan sosok yang punya kuasa, maka ilah-ilah lain di masa kini pun kita bisa temui itu nggak punya kuasa sama sekali juga, saudara-saudara. Bisa benda mati, bisa segala sesuatu yang tak punya kuasa sama sekali, tapi kita pikir itu sebagai sebuah kuasa. Misalnya apa, saudara-saudara? Yaitu kuasa itu sendiri, misalnya kuasa politis, misalnya kuasa untuk melalui material gitu. Kita merasa bahwa kita dengan harta misalnya kita bisa melakukan apapun, dengan kesuksesan kita bisa melakukan apapun. Nah, bahkan dengan cinta gitu ya, kita bisa dengan tampilan fisik dan sebagainya, kepunyaan yang kita rasa itu milik kita sendiri, itu bisa membuat kita menjadi puas, membuat kita menjadi center dari segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, segala sesuatu bisa menjadi
pemberhalaan terhadap segala sesuatu yang sebenarnya nggak punya kuasa. Nah, Allah ketika kita refleksikan di dalam firman Tuhan ini, kita mau kembali mengerti bahwa Tuhan adalah pusat dari segalanya. Nah, Dia yang layak disembah karena Dialah yang hidup, bukan ilah-ilah lain. Apa yang menjadi tantangan kita terhadap banyak pilihan yang membuat kita mengalihkan pandangan kita dari Tuhan. Nah, itu yang mau kita refleksikan bersama. Silakan Bapak Ibu jika punya pertanyaan terhadap pembahasan Alkitab pada malam hari ini. Kita masih punya waktu Bapak Ibu, jika ada dipersilahkan Bapak Ibu untuk menanyakan atau berdiskusi tentang adakah kesan-kesan tertentu terhadap cemburuan ilahi begitu ya. Jika tidak ada Bapak Ibu, kita bisa lanjut berdiskusi mungkin di lain waktu. Dan inilah yang kita mau ingat bersama, bahwa segala sesuatu yang menarik, segala sesuatu yang mengalihkan pandangan kita, yang kita pikir itu lebih berkuasa dan membuat kita bisa melakukan segala sesuatu dan mendapat segala sesuatu, itu tidak lebih berkuasa daripada Tuhan sendiri. Nah, kiranya ini menguatkan kita bersama di balik setiap tantangan kehidupan yang kita jalani, pasang maupun surut, kita masih melihat Tuhan, ya Allah yang setia. Dan sebenarnya dalam kecemburuan Tuhan ini disampaikan keseriusan Tuhan untuk mengasihi setiap kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dan juga saya dalam menapaki kehidupan. Kalau Allah setia, maka kita pun juga bisa setia dengan Tuhan, dan diharapkan demikian sampai akhir kehidupan kita. Terima kasih saudara-saudara yang sudah mengikuti pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada pemahaman Alkitab ke depan, minggu depan, yang akan dibawakan juga oleh rekan-rekan pelayan yang lain. Saudara-saudara bisa mengikuti kegiatan yang lain juga melalui Instagram dan YouTube GKI Ngagel. Mari kita tutup saudara-saudara di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada tahun yang baru ini kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan, kembali memaknai tentang siapa Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Allah yang menyatakan diri sebagai Allah yang memiliki sifat cemburu. Kami mengerti itu bukan sebuah hal yang mengekang kami, tetapi kami dapat melihat keseriusan dan perhatian Tuhan terhadap apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Tuhan Allah yang setia dari dulu, sekarang, dan selamanya. Maka kami sebagai umat yang mengasihi-Mu juga Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan untuk tetap setia padamu di dalam setiap hal yang menjadi tawaran-tawaran baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas apa yang Tuhan beri bagi hidup kami. Sertailah kami dalam pekerjaan, studi, dan sebagainya, yang aktivitas yang kami lakukan, semuanya ada di dalam terang kasih Tuhan. Dan biarlah semuanya yang menjadi tawaran-tawaran yang membuat kami melihat bahwa segala yang kami miliki dapat lebih berkuasa daripada-Mu, kiranya itu diruntuhkan dan kami dapat kembali melihat Engkau, Tuhan yang paling berkuasa atas segala hal di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara-saudara. Sampai jumpa pada pemahaman Alkitab dan pelayanan GKI Ngagel yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.